Kita masuk ke poin yang kedua ya. Sorry ya guys, ini hidung aku lagi gatel entah kenapa. Ntar aku ambil tisu dulu. Nah, kedua ini di nomor 2 kan. Lucu juga ini aku baru sadar. Nomor 2 tuh di nomor 2 kan ya kata-katanya. Ya. Yang penting banyak anggota dulu lah, program jalan dulu, urusan kaderisasi mah nanti. Nah, di sini ada yang bilangnya kayak gitu. Nah, maksudnya tuh ada yang kayak gitu juga nggak ya di sini di organisasinya. Nah, coba deh ini aku pengen ini apa? Pengen nanya lagi ke kalian ya. Dulu waktu kalian ikut organisasi kalian itu yang kalian inginkan atau alasan kalian ikut organisasi itu tuh untuk apa? Sama ekspektasinya terpenuhi apa enggak? Boleh ditulis di kolom komentar aja. Waktu dulu kalian ikut organisasi, daftar organisasi, kalian pengennya apa? Dan apakah ekspektasinya terpenuhi atau enggak? Meningkatkan soft skill, tapi berakhir jadi budak organisasi. Oke. Belajar lebih sesuai tupoksi organisasi. Ingin belajar ngaji. Oke. Ingin bisa berbicara, berdiskusi, meningkatkan skill. Cuma yang terasa belum dapat apa-apa, dapat banyak soft skill baru, tapi masih belum maksimal dari yang diharapkan. Oke. Menambah relasi, wawasan, belajar public speaking, relasi. Oke. Ingin nambah pengalaman, alhamdulillah terpenuhi, alhamdulillah. Sesuai divisi yang didaftar ada ekspektasi terpenuhi, ada yang enggak. Oke. Agak skill desain udah hilang. Karena disuruh ekspektasinya belum terpenuhi secara maksimal. Oke. Menggali bakat yang terpendam. Ya. Bawa pacul enggak? Ditelepon suruh ikut dan enggak terpenuhi. Ini banyak ini ya, banyak apa namanya tempat-tempat yang diminta-minta gitu, dipaksa-paksa buat ikut gitu. Baru tahu juga aku. Bahkan di ini apa di formulir yang masuk kemarin ada yang ngasih ini ya, ngasih masalahnya tuh gini. Katanya dia masih bingung kenapa kaderisasi itu harus disembunyikan. Emang ada kaderisasi yang disembunyikan ya? Aku juga nggak tahu, nggak pernah ngalamin juga ya ada kaderisasi apa yang disembunyikan. Ingin punya banyak masalah. Oh jadi ingin punya banyak masalah terpenuhi. Delpon itu ada kegiatannya santuy. Amnia. Ada yang tersembunyi kak. Hampir jadi korban. Epic alasannya. Oke. Nih kalau ngelihat dari ini ya, ngelihat dari masukan-masukan kalian ya, atau mungkin alasan-alasan yang kalian masukin di sini kan sebenarnya mostly alasan pribadi kan. Kalian tuh masuk organisasi itu untuk kepentingan kalian loh ini. FYI ya, secara kalian tidak sadari. Kalian ingin ningkatin skill kan itu untuk kepentingan pribadi kan. I mean ada egoisme pribadi dan menurut aku itu nggak salah, itu sesuatu hal yang wajar dan memang manusia perlu memiliki ego juga. Kalau nggak punya ego ya nggak akan bisa berkembang. Ingin meningkatkan skill, ingin dapat relasi, ya ingin dapat lingkaran pertemanan yang baik, misalnya kayak gitu ya. Oke, ini amniah tuh apa? Aku baru mendengar juga nih. Ngisi waktu kosong tuh, itu kan sebenarnya ini ya, apa namanya kebutuhan pribadi kan, keinginan pribadi kan sebenarnya. Nah tapi masalahnya apa ya? Hal itu tuh jarang yang terpenuhi karena memang mereka tuh si organisasinya itu nggak mikirin gimana cara untuk memenuhi ekspektasi itu. Ingin ningkatin desain, ingin ningkatin skill komunikasi, ingin ningkatin apa. Tapi ada nggak wadah untuk meningkatkan itu di organisasinya? Kalau nggak ada, ya wajar aja kenapa orang-orang tuh ketika udah masuk organisasi malah pengen keluar karena mereka memang nggak mendapatkan apa yang mereka ekspektasikan di awal. Makanya ini mudah-mudahan udah cukup sedikit ini ya, apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang masuk juga dengan banyaknya orang yang keluar. Dan aku rasa ketika kalian merasa ingin keluar, sebenarnya karena ekspektasinya nggak terpenuhi. Karena kalian pengen nih apa ya mengisi waktu kosong, ternyata diisinya berlebihan misalnya. Karena kondisi organisasinya nggak ideal, terus harus apa ya megang amanah-amanah yang nggak dijalankan sama anggota misalnya. Dan kebanyakan kan sebenarnya apa ya alasan-alasan yang kalian tulis di sini kan sebenarnya alasan-alasan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan diri. Yang itu sebenarnya berkaitan sama kaderisasi tadi yang tadi aku udah sampaikan di awal, yaitu tentang apa namanya pendidikan.
ya, pendidikan, penugasan, sama regenerasi ya, sama apa namanya, karir gitu. Nah makanya si kaderisasi ini justru menurut aku nggak bisa dijadiin eh, sesuatu yang dinomorduakan di organisasi, terutama organisasi-organisasi NGO ya, yang mana alasan orang-orang buat masuk ke sana itu untuk mengembangkan diri. Beda sama organisasi-organisasi profesional atau bisnis yang orangnya tuh masuk ke tempat itu pengen dapat uang, atau PNS lah mungkin ya, pengen mendapatkan ketenangan dalam hidup, ingin meminimalisasi resiko. Nah, bisa kayak gitu kan yang masuk PNS. Nah, kalau masuk di bisnis sama tempat kerja kan sebenarnya pengen dapat uang dan pengen nambah pengalaman juga sih sebenarnya. Anak-anak zaman sekarang, anak milenial sekarang nggak puas juga dengan uang aja, dan mereka pengen masuk ke organisasi atau pekerjaan yang itu meningkatkan kapasitas mereka juga. Dan apalagi mereka bisa meningkatkan kapasitas sambil digaji. Nah, itu sesuatu hal yang lebih menyenangkan bagi anak-anak milenial zaman sekarang. Ya bagi kita semua lah, kita milenial juga kan. Nah, makanya nggak bisa kayak gitu. Nah, padahal ya teman-teman semua, eh, si kaderisasi itu ya, atau organisasi itu ibaratnya kayak gini lah, eh, seperti bongkahan es ini. Nah, di organisasi kalian kan pasti ada ini ya, ada kegiatan pelayanan ke target kalian lah, entah itu misalnya BEM KM, BEM Univ, itu kan mereka punya produk atau servisnya itu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan mahasiswanya kan, advokasi ke kampus misalnya dan sebagainya lah, atau ngangkat isu-isu masyarakat ya, membela masyarakat, membela rakyat misalnya, kan BEM kayak gitu biasanya. Nah, kalau misalnya lembaga dakwah misalnya ya ngasih fasilitas belajar Islam buat anak-anak di kampus. Nah, tapi untuk bisa menghasilkan produk and service yang baik itu bukan dengan cara kita ngide dan nyoba untuk bikin program dan service yang baik. Sebesar apapun ide kita, kalau misalnya bagian bawahnya ini nggak bagus, kita nggak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dari mulai sistem, organisasi, kapasitas dan kapabilitas orang-orangnya, value sama kultur organisasinya. Kalau misalnya itu semua masih ya kecil, yang mau sebesar apapun mimpi kita akan nggak akan bisa mencapai mimpi kita, karena organisasi kita memang nggak berkapasitas untuk mencapai mimpi itu. Makanya ya, kalau misalnya kita ingin bisa mencapai mimpi yang sangat besar, kita tingkatkan kapasitas organisasi kita, dan itu dengan kaderisasi. Kita pengen nih jumlah pendaftar organisasi naik. Ya mereka itu kan tertarik karena apa tadi ya? Karena mereka pengen dapat pengalaman, karena memang mereka pengen ikut organisasi yang keren misalnya. Kalau misalnya dimasukin ke CV itu udah, kamu keren banget bisa masuk organisasi itu kan gitu ya. Biasanya kayak gitu misalnya. Mereka pengen dapat hal-hal itu. Untuk bisa jadi organisasi yang kayak gitu kan mau nggak mau kita harus kaderisasi dulu ya. Kita harus membenahi, kita harus mengembangkan internal organisasi kita nih, sesuatu hal yang ini nggak kelihatan sama sama orang-orang sebenarnya. Kan orang-orang kan mungkin ngelihat produknya aja, atau yang kita apa ya, pelayanan yang kita berikan ke mereka. Tapi mereka sebenarnya nggak tahu kapasitas kapabilitas orang-orangnya kan kayak gimana sebenarnya. Nggak terlalu bisa kelihatan gitu. Value culture organisasinya nggak kelihatan. Makanya ya mau nggak mau kita harus mentingin yang di bawahnya ini gitu. Kita harus mentingin yang di bawahnya ini. Kalau misalnya memang kita ingin mengembangkan si organisasi kita. Nah, yang mana ini adalah dengan cara kaderisasi itu. Makanya si kaderisasi itu tidak bisa dinomorduakan. Ya, nomor satu kan juga nggak nomor satu juga mungkin ya. Tapi ya intinya jangan dilupakan lah gitu. Maksud tidak dinomorduakan tuh. Nah, makanya tadi tuh ketika kita memang ingin mencapai target yang tinggi ya, mau nggak mau kita harus punya kualitas manusia yang tinggi juga. Kalau misalnya target kita tinggi tapi kualitas manusianya nggak tinggi, ya gimana mereka bisa mencapai targetnya? Misal kita pengen nih dapat target kegiatan kita itu diikuti oleh 1.000 pendaftar, misalnya 1.000 peserta. Tapi orang-orang di tim kita tuh kayak copywriting aja nggak bisa, desain aja jelek, bikin poster aja masih harus pakai Canva misalnya. Nggak punya premium lagi ya Canva-nya misalnya. Terus apa lagi nih?
nggak punya kemampuan ini kerjasama sama orang-orang lain kehumasan ya untuk menyebarluaskan informasi lebih baik misalnya. Gimana kita mau bisa mencapai target sebesar itu kalau misalnya memang kapasitas dan kapabilitas orang-orangnya aja nggak mampu. Nah makanya ya mau nggak mau kita harus mengembangkan itu untuk bisa meningkatkan si kaderisasi kita. Meningkatkan organisasi kita dengan adanya kaderisasi. Nah, makanya kaderisasi tidak bisa dinomorduakan atau nggak bisa dilupain lah gitu. Penting intinya.